Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hello people in the world, balik lagi nih sama konten baru dari BMF Farmasi Universitas Jember, yaitu podcast Indikasi, di mana podcast ini bakal ngajak kalian semua sobat-sobat farmasi yang ingin tahu gimana sih isu-isu terbaru tentang dunia farmasian, dan juga banyak banget tips and trik yang bisa kita ambil dari narasumber pilihan yang sudah pasti luar biasa sekali dan punya kredibilitas tinggi di bidang ini. Nah, ini berhubung kita tuh di episode pertama, jadi kita bakal mengawali dengan sesuatu yang lagi hangat-hangatnya dan juga sangat dekat sekali sama kita ini, para warga-warga farmasi. Di akhir tahun 2022 itu ada isu mengenai kenaikan NBL dari tes UKAI apoteker. Bahkan dilansir dari Universitas 17 Agustus 1945 di Jakarta, ada kasus mahasiswa apoteker yang gagal tes UKAI itu sampai mengalami depresi, dan juga dia itu memutuskan untuk melakukan percobaan bunuh diri. Nah, kira-kira bagaimana nih tanggapan narasumber kita mengenai isu tersebut dan bagaimana efeknya mengenai dunia farmasian ke depan? Oh iya, kita rumus dulu nih, siapa narasumber kita pada hari ini? Langsung saja, selamat datang Ibu Dr. Apoteker Ai Puspaningtyas S. Farm M. Farm. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para Sivitas Akademi Farmasi Universitas Jember. Ya. Sebelumnya terima kasih sudah mau jadi narasumber di episode pertama podcast kali ini. Ya. Ini kan podcast itu direkam di Sunan Badan juga ya Bu. Jadi kami mewakili segenap pegawai farmasi mengenai izin, nomor batin. Sama kami juga sebagai tim mengajar juga banyak salah yang mohon maaf lahir batin juga kepada seluruh masyarakat di Fakultas Farmasi. Langsung di topik pertama tadi ya Bu. Iya. Itu kan sebenarnya adanya isu ini, bagaimana tuh sudut pandang Ibu melihat kasus ini? Nilai NBL naik, terus ada respon seperti itu dari mahasiswa apoteker itu, sampai ada yang memutuskan untuk bunuh diri dan depresi gitu. Tanggapan Ibu seperti apa? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan isu-isu yang hangat ini ya. Jadi ya, nah kita harus menerangkan dulu apa itu NBL. Ya, NBL itu adalah nilai batas lulus ya. Nah, nilai batas lulus ini ditetapkan oleh PNUK. PNUK itu apa? PNUK itu Panitia Nasional Penilaian Kompetensi Apoteker di Indonesia. Nah, ketika mau menetapkan NBL itu, tentunya PNUK itu akan mendatangkan stakeholder dari PNUK. Apa saja stakeholdernya? Antara lain ada APPFI. APPFI itu adalah Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi seluruh Indonesia. Kemudian ada KFM yang sekarang namanya Konsil Kefarmasian. Dan yang ketiga adalah IAI sebagai organisasi apoteker Indonesia. Ya, jadi PNUK nanti mendatangkan itu, dan juga seluruh ketua ataupun dekan, seluruh dekan Fakultas Farmasi seluruh Indonesia. Ya, jadi ketika menentukan itu nggak sendiri, banyak orang yang terlibat di situ. Ya, jadi kalaupun nanti misalkan ada hal-hal yang tidak puas ataupun tidak tidak sesuai dengan keinginan, karena ada perwakilan mereka juga dari situ. Nah, harusnya dari perwakilan itu sendiri, dari fakultas farmasinya tentunya itu harus bisa menjelaskan kenapanya, karena di situ nggak sendiri, semua diundang di situ untuk menetapkan NBL. Ya, itu. Jadi kalau tanggapannya, saya pikir untuk menetapkan NPL, karena itu adalah
kesepakatan bersama tentunya harus disetujui bersama gitu. Kalaupun tidak sesuai dengan keinginannya ataupun tidak sesuai dengan harapan dari mahasiswa yang ada di sana, tentunya harus lewat jalur-jalur yang memang sesuai prosedur. Misalkan melalui stakeholdernya tadi, ada PTFI, ada IAI, ada Konsil Kefarmasian. Nanti bisa berdiskusi bagaimana solusi terhadap yang nggak lulus ini, ya, dan reteker ini. Tentunya itu sebenarnya sekarang adik-adik sebenarnya sudah sudah dikasih solusi, ya. Nah, kan adik-adik masih isunya NPL, ya. Jadi dikasih solusi untuk UKI ini adik-adik, ini adalah info terbaru, ya. Info terbaru itu UKI sekarang itu masuk migrasi ke kementerian, ya. Jadi masuk ke migrasi ke kementerian di mana nanti ada 60% nilai dari IPK kalau nggak salah, IPK-nya IPK 1 dan juga untuk yang 40%-nya adalah ujian kompetensi. Nah itu untuk yang first taker, tapi untuk retaker ini masih belum tahu gimana untuk ujiannya. Untuk first taker yang lulusan akan baru itu mengikuti yang migrasi ke Kementerian Pendidikan. Jadi tentunya itu adalah salah satu solusi yang diberikan oleh stakeholder tadi, 3 stakeholder tadi, supaya kita bersama bisa duduk bersama mendapatkan hasil yang sesuai diinginkan oleh semua pihak. Ya, gitu. Jadi itu kan yang waktu menentukan NBL itu juga organisasi profesi, akademik juga hadir ya? Iya, termasuk semua dekan ataupun kepala atau ketua prodi farmasi, prodi profesi apoteker juga hadir di situ, ya. Termasuk ada juri itu perwakilan dosen ataupun kaprodinya hadir di situ juga menilai, ya. Jadi menilai hasil dari soal-soal itu bagaimana. Soal itu dinilai berdasarkan mahasiswa yang dianggap kira-kira ada di rentang antara lulus dan nggak lulus. Kira-kira bisa mengerjakan nggak ini? Kalau misalkan dia bisa mengerjakan, itu berapa persen? Kalau nggak bisa mengerjakan, kira-kira berapa persen? Gitu ya. Jadi nanti ada penilaiannya, persentase itu dikumpulkan di analisis statistik, muncul nilai NPL tersebut. Di kasus tadi itu Bu, pihak dari kampus tersebut kan ada rencana untuk melakukan somasi karena dinilai itu kenaikan NPL itu tidak sejalan sama Kemendikbud gitu. Dari tanggapan Ibu itu mengenai reaksi dari pihak tersebut itu seperti apa? Iya, kami memahami karena saya di sini juga sebagai kaprodi SPA juga ada anak bimbing di sini yang memang ada beberapa reteker. Kami memahami sekali, apalagi kalau yang mepet sekali itu kan sayang sekali ya. Misalkan nilainya NPL-nya 5,5 sekarang ya, kemudian nilainya 56 itu kan mepet sekali ya. Nah harusnya bagaimana? Tapi bagaimanapun untuk yang kalau misalkan ada hal-hal yang tidak tidak pas gitu ya, atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, tentunya harus lewat jalur yang resmi. Nah, artinya di sini kita harus melewati stakeholder tadi, bermusyawarah untuk mendapatkan mufakat. Yang disomasikan tentunya kemarin itu setelah berdiskusi dengan ahli hukum, kita semuanya ketika ada pertemuan ketika ada somasi itu kita melakukan pertemuannya. Salah satunya saya ikut hadir di Bandung kemarin terakhir di TB terkait somasi tersebut ya, terutama PTFI, tapi mendatangkan juga IAI maupun Konsil Kefarmasian di situ ya. Di sana kita membahas somasi tersebut dalam pandangan hukum ya. Jadi mendatangkan ahli hukum. Nah, kalau berdasarkan yang ini yang berdasarkan yang disampaikan oleh Ketua PTFI kemarin, yang disomasikan itu beberapa poinnya itu
berbeda dengan yang sesuai dengan aturan PNUK-nya. Jadi yang disomasikan misalkan pasal ataupun undang-undang apa gitu, padahal pada PNUK ini undang-undang yang digunakan apa, jadi berbeda. Nah, berbeda pasal-pasal maupun undang-undangnya, sehingga kami di forum tersebut tentunya bisa cukup berdiskusi secara aktif bahwa kalau memang itu berbeda, kita memberikan masukan bagaimana yang kedepannya. Nah, salah satu solusinya adalah yang bermigrasi ke kementerian tadi. Jadi itu adalah suatu terobosan dari APTFI, Konsil maupun IAI bahwa nanti kedepannya untuk UKI ini bermigrasi ke kementerian. Jadi mulai besok adik-adik yang profesi apoteker mulai bulan Juni itu mulai mendaftar, kemudian Juli ujiannya sudah bermigrasi ke kementerian. Jadi hitungannya 60% dari IPK, 40% dari ujian kompetensi atau UKI tersebut. Jadi penilaian total kelulusannya dari situ gitu. Itu bermigrasi itu maksudnya di bawah naungan atau di bawah naungan ke kementerian. Nah, jadi di profesi apoteker itu ada beberapa ujian ya yang dilakukan di profesi apoteker. Yang pertama adalah TOUKI, tryout internal tryout UKI ya. Kemudian ada yang namanya UKI USC. USC itu untuk ujian prakteknya. Nah, ini masih di bawah PNUK. Nah, yang UKI CBT, UKI ada UKI USC dan UKI CBT. UKI CBT ini komputer, ya berbasis komputer. Itu di bawah kementerian. Jadi yang di bawah kementerian bermigrasi itu UKI-nya sebagai syarat kelulusan. Sementara UKI USC belum sebagai syarat kelulusan, dan TOUKI itu masih di bawah PNUK. Ya, jadi begitu. Jadi solusinya jadi nggak seluruhnya lagi di handle PNUK. Iya. Ini mungkin berbagi pengalaman aja. Mungkin di kemudian hari itu ada kasus seperti ini lagi, kayak kenaikan MBL lagi. Sebenarnya kan kita termasuk saya juga, itu sebagai wali spesial apoteker, amin gitu kan ya. Itu kalau ada dengar kata enggak gitu kan, masuk kayak dari itu gitu, kayak takut gitu. Kalau tips dari ibu selama mengikuti SPA ini agar walaupun MBL kita tuh masih bisa tenang dan mempersiapkan dengan baik itu gimana? Jadi untuk NBL ini adik-adik karena sudah bermigrasi, saya kurang tahu nanti kedepannya seperti apa ya. Tapi tentunya yang sudah bermigrasi itu hitungannya 60% PK tadi ya, dan 40% ujian kompetensi. Nah, untuk NBL nilai batas lulusnya nanti berapa itu belum ada info ya. Kita belum. Ini besok Pak Dekan sama Bu Fiftin yang perwakilan dari Fakultas Farmasi UNES itu akan datang dalam kongres. Mungkin nanti ada info-info terbaru dari sana ya. Jadi kongresnya kalau nggak salah tanggal 10 sampai 13 besok Mei ini, mungkin nanti ada info-info terbaru bagaimana tentang NBL ini. Tapi yang saya bisa informasikan untuk first timer adalah yang 40 tadi. Kemudian untuk retake masih belum dibahas juga bagaimana ujiannya, masih belum ada. Kemarin ada jadwal yang berbeda dengan retake, tapi kurang tahu lagi. Nah, tentunya kalau tentang NBL ini naik atau enggak, kan meskipun 60-40 pasti ada nilai batas lulus yang harus diajukan ya. Cuman maksudnya kalau kita artinya tentunya itu menjadi suatu challenge ya, tantangan untuk kalian sebenarnya belajar. Nah, belajar terutama belajar itu yang banyak sekarang, apalagi redesign kurikulum itu masuknya semuanya ada di S1 ya. Jadi pada UKI itu kan ada 3 materi ya, SBA, Social Behavior and Administration,
kemudian BSCS atau Biomedical Clinical and Biomedical Science and Clinical Science. Kemudian yang ketiga adalah Pharmaceutical Science. Jadi banyak dipelajari lagi, diulang lagi. Kemudian blueprintnya itu UKI kan sudah ada, misalkan untuk mata berapa persen kira-kira soalnya gitu ya. Kemudian untuk kardiovaskuler berapa persen, gastrointestinal itu berapa persen, itu bisa diprediksi kira-kira yang ingin saya pelajari banyak itu di mana gitu. Di farmakoterapi terapan, di farmasi rumah sakit kan nanti akan banyak sekali yang bisa dipelajari di BSCS. Kemudian kalau pharmaceutical science dia akan pelajarinya di industri farmaseutika maupun di kimianya gitu. Kemudian lebih banyak soal, nanti kita pun di SBA itu lebih banyak ke administrasi manajerialnya gitu ya. Kemudian di kita pun nanti kita akan mengadakan namanya tryout internal, melatih adik-adik dengan memberikan soal-soal, ini loh jenis soalnya. Per kampus itu? Iya, nanti ada di setiap kampus, di setiap prodi profesi apotek nanti akan dikasih sebenarnya. Nah, apalagi banyak sekali buku-buku sekarang banyak juga beda ya. Nah, itu bisa dipelajari, paling nggak punya gambaran seperti apa kira-kira belajar tentang UKAI. Karena memang UKAI itu menggambarkan kompetensi kita. Nanti harapannya ketika kita sudah lulus, kita sudah siap untuk diterjunkan ke masyarakat dengan kemampuan yang sudah menjadi prasyarat kelulusan, yang sudah ada cukup ilmunya di BSCS, di PS maupun di SBA. Jadi harapannya itu. Jadi belajar memang mengingat kembali meskipun nanti di profesi cuma praktek, tapi selama praktek itu kalau digabungkan dengan ilmu yang mumpuni nanti akan mendapatkan hal yang positif, utuh gitu loh ilmunya gitu ya. Oh, di praktek seperti ini, ilmu yang saya dapatkan seperti ini, nanti akan utuh yang didapatkan. Jadi nilai kompetensinya itu nanti bisa artinya bisa menggambarkan diri kalian sendiri yang siap diterjunkan ke masyarakat. Jadi sebenarnya udah banyak ya Bu, Iya. kayak melatih mahasiswa, Iya. kisi-kisi kayak Tryout internal bukan tentunya yang harus diikuti kalau yang first taker itu tryout UKI, karena dari tryout UKI itu berapa persen itu pasti akan keluar di UKI. Nah itu juga, jadi ikut tryout internal yang di kampus, tryout UKI nasional, latihan soal-soal, belajar lagi, pasti insya Allah. Ya banyak sekali contohnya ya. Bahkan saya sendiri juga membaca soal ya, soal-soal UKI-nya itu sebenarnya kadang mudah, tapi karena panik juga. Nah, itu harus perlu ketenangan juga ketika mengerjakan. Karena proses ketika mau ujian UKI itu kan, kalau misalkan kemarin pada zaman COVID ya, itu harus melalui prokes, harus di metal detector dan sebagainya. Udah panik dulu gitu ya. Ketika masuk jadinya sudah panik, hilang blank, hilang semua. Nah, ketika masuk harusnya supaya bisa mengerjakan harus tenang dulu. Kalau tenang itu 50% kemenangan dari tangan ya. Ya. Nah, soalnya sebenarnya mudah-mudah ya, jadi sebenarnya contoh ya. Ini contoh saja ya. Misalkan cara misalkan cara musnahan obat bebas bagaimana? Nah, pilihannya A, B, C, D, E. Tapi mirip-mirip gitu. Tapi kan sebenarnya kalau kalian logika sudah ada prakteknya ketika di apotek, di rumah sakit, sudah ditanya kira-kira bisa nggak? Kan bisa harusnya. Kalau nggak bisa itu karena sangat panik itu saya. jadinya iya gitu. Banyak sekali soal-soalnya itu cenderung sebenarnya bisa gitu lah. Kalau kita sebagai penilai soal tersebut, ini adik-adik pasti bisa. Tapi ternyata banyak yang salah juga, berarti karena mungkin panik dan seperti itu. Tapi kalau di Fakultas Farmasi UNES, saya pikir kita sudah memberikan yang terbaik. Kalau kalian fasilitas ini dimanfaatkan
dimanfaatkan dengan baik, terutama mulai dari tryout internal ya, kemudian tryout nasional itu diikuti, kemudian latihan sendiri di rumah belajar maupun ada beberapa soal yang dilatih sendiri. Saya pikir akan lulus, semuanya seperti itu. Soalnya yang saya lihat nggak akan lulus itu yang kita prediksikan itu karena ketika tryout internal di Zoom ini pakainya daring loh ya, itu nggak hadir. Nah, itu nggak hadir, nggak datang. Ya akhirnya kan ya kita bisa gimana ya, datang aja enggak. Jadi soal-soalnya apa pun nggak tahu ya. Jadi harapannya nanti ke depan adik-adik tetap semangat meskipun jadwal PKPA di profesi, jadwal kuliah PKPA di profesi itu padat sekali dengan laporan juga. Jadi dimanfaatkan setiap momen-momen yang memang nantinya berhubungan dengan kelulusan kalian. Ya. Jadi sebenarnya tuh ya nggak susah itu ya Bu. Iya. Kalau misalnya di stepnya itu diikuti dengan baik gitu, persiapannya diikut tuh bisa pasti. Iya. Usaha juga bakal Iya. bisa ya Bu. Nggak akan mengkhianati hasil ya. Iya. Menurut Ibu tuh kenapa sih di luar sana tuh mahasiswa apoteker tuh kayak membuat UKI ini kayak sebagai momok mengerikan gitu? Iya. Iya. Kenapa sih? Kayak Ya karena itu menjadi ujian akhir ya untuk kelulusan, lulus dan enggaknya. Nah tentunya itu kalau nggak lulus nggak sesuai nilai yang dipersyaratkan oleh UKI, nanti kan nggak lulus itu menjadi suatu tekanan sendiri terhadap mental ya. Tapi kalau dari awal usahanya sudah belum maksimal ya, ketika mau sampai ke UKI-nya tentunya itu adalah hasil dari apa yang dikerjakan selama setahun sebenarnya ya. Artinya benar-benar maksimal nggak usahanya ketika mau profesi ini, karena profesi ini kan tetap kita belajar untuk mendapatkan ilmu dan juga praktek ya. Jadi kalau misalkan belum maksimal ya itu adalah gambaran dari hasil yang dijawab ya oleh hasil ujian itu sendiri ya. Nah tentunya karena itu menjadi syarat lulus dan enggaknya itu menjadi momok ya, saya memaklumi karena tentunya karena selama proses kadang ya ini beberapa yang saya lihat ketika proses profesi itu belum maksimal, artinya setengah hati membuat laporan karena per kelompok kadang nggak bersama-sama ya, jadi nggak tahu isinya gitu ya. Nah ada beberapa orang saja yang ngerjain, jadi kalau kita itu mengerjakannya maksimal, Tuhan itu Allah itu pasti akan memberikan jawabannya kan ya. Nah bukan cuma berdoa saja, tapi ikhtiarnya bagaimana ya. Ikhtiar dan berdoa dijadikan satu, itu hasilnya yang didapatkan ya. Jadi kalau misalkan itu menjadi momok ya saya memakluminya, karena di zaman saya dulu tidak ada ya. Jadi mempelajarinya saya memaklumi juga cukup luar biasa berat, karena memang antara kalian sebagai apoteker itu harus menguasai di semua lini bidang, dari dari farmasi industri, rumah sakit, PBF, apotik ya. Nah itu kalian harus kuasai di semua bidang tersebut, karena ketika lulus untuk tempat kerja di apoteker itu kan, di farmasi itu kan banyak sekali. Nah harapannya dengan semua bidang ini didapatkan ilmunya, nanti terjun ke semua bidang yang nanti menjadi rezeki kalian itu bisa gitu ya. Misalkan di rumah sakit gitu ya, kita juga belajar di industri juga belajar, tapi kemungkinan ada yang rumah di industri dia nanti juga rezekinya di industri, tapi ilmunya sudah didapatkan gitu. Karena kita kan nggak tahu rezekinya kita ada di mana ketika lulus ya, ada di pemerintahan kah, ada di industri, di rumah sakit, ataukah di apotek. Jadi semuanya dipelajari, tapi itu adalah semua lini pekerjaan kompetensi apoteker Indonesia yang harus bisa dikuasai, yang nantinya menggambarkan kompetensi apoteker Indonesia yang sudah terstandarkan,
Jadi nggak ada itu nantinya apoteker lulusan A, lulusan B, tapi sudah distandarkan sesuai dengan standar apoteker Indonesia. Ataupun nanti kalau mau keluar negeri, ini standarnya apoteker Indonesia sudah sekian. Artinya sudah menjadi suatu tolak ukur untuk standar apoteker Indonesia, tidak melihat dia lulusan mana, karena sudah terstandar. Jadi nggak terkotak-kotakan. Iya, artinya lulusannya. Karena kalau sudah lulus artinya sudah terstandar kan? Iya. Ya, standar apoteker Indonesia. Jadi nggak akan melihat dia lulusan UIK, lulusan UNES ataupun lulusan Udayana gitu ya. Semua lolos standar artinya sudah terstandar dan sudah tersertifikasi sebagai apoteker Indonesia. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita sadar itu ya materi-materi yang kita dapat waktu kuliah dan juga ujian-ujian ini kan juga buat bekal kita kerja ya. Karena benar-benar itu adik-adik ketika kita ngobrol ada namanya BK2 dengan alumni itu benar-benar harus memberikan masukan mahasiswa harus begini-begini, karena di update dari pekerjaan itu harusnya dikuasai yang seperti ini. Nah itu kita jawabkan dalam kurikulum dan nantinya disesuaikan dengan standar apoteker Indonesia. Jadi ketika lulus kalian sudah terstandar, sudah mumpuni lah ketika bekerja di seluruh pekerjaan di Indonesia ya, baik di industri, rumah sakit, pemerintahan, politik dan sebagainya. Ini mungkin di luar sana ada oknum yang anggap kalau misalnya tes UK itu hanya tes belakang. Mungkin nanti kalau udah lulus nilai yang tinggi 90 berapa sama yang 50 pas itu nggak marah ya, toh jadi apoteker sama apoteker kan gitu. Menurut pandangan ibu itu kayaknya ada bedanya gitu ya. Ujian cuman ambil ujian doang sama niat banget gitu nanti di dunia kerja. Ya, itu kan sebagai kita kan membuat istilahnya standar dari apoteker yang lulus ya. Nah itu sebagai buktinya adalah nanti ada yang namanya sertifikat kompetensi karena sudah lulus ya standar. Adapun nilai tinggi dan rendah ketika bekerja itu adalah suatu proses kompetensi yang ada di masyarakat ya. Nanti penilaiannya bukan lagi di pendidikan. Tugas pendidikan adalah menstandarkan supaya nanti lulus itu sesuai kompetensi yang diinginkan pasar. Tapi ketika sudah keluar dari pendidikan, pasar ini nanti kan proses kehidupannya, bagaimana dia menjalaninya itu tergantung dari pribadinya masing-masing ya. Kalau misalkan nilainya memang tinggi ketika lulus, tapi dia belum pernah misalkan atau jarang berorganisasi. Nah, cara ngobrol sama kolega sama teman-teman yang lainnya bagaimana? Itu kan juga akan terjadi ketika proses di pasar ya, pasar pekerjaan ya. Artinya ketika sudah kerja itu akan kelihatan ya. Nah, nilai tinggi dan nilai rendah itu sebagai standar di pendidikan agar yang kita luluskan itu sesuai standar kompetensi yang diinginkan di pasar. Tapi ketika sudah keluar dari pendidikan, artinya itu sudah pasar yang bermain ya. Artinya bagaimana pekerjaannya di sana, bisakah dia mempertahankan apa yang dia dapatkan di pendidikan ya. Nah, terus kemudian ilmu-ilmu yang di pendidikan kan juga bukan cuma ilmu artinya ilmu akademik ya. Ada ilmu-ilmu lainnya seperti salah satunya organisasi gitu ya. Nah, saya di pasar nanti sesuai kompetensi apoteker Indonesia yang diinginkan gitu. Nah, itu ilmunya kalau sudah dapat artinya dia sudah siap. Nah, tergantung skillnya sekarang bagaimana dia
potensi pasarnya gitu ya. Jadi gitu teman-teman, nggak melulu akademik itu penting, dan juga maksudnya kita tuh nggak bisa kayak milih satu doang gitu ya, akademik doang, akademik doang, itu dua-duanya juga penting ya. Iya, tentunya akademik ini penting sebagai syarat nanti kalau kalian lulus. Nah, Iya. kalau akademiknya nggak diutamakan juga, nanti lulusnya bagaimana? Itu sebagai syarat untuk kelulusan kalian mendapatkan sertifikat kompetensinya gitu. Kalau ilmunya sudah didapatkan gitu ya, ketika lulus sudah siap untuk bersaing di masyarakat gitu ya, dengan keadaan sekarang yang cukup banyak masalah ya, kesehatan terutama. Sekarang kemarin ada COVID, kemudian ada beberapa isu-isu virus dan sebagainya ya. Jadi sudah siap artinya dengan ilmu-ilmu yang didapatkan ketika profesi akademik. Mungkin ini agak umum ya Bu, nggak bahas tes baik. Iya. Itu kan mungkin dari penonton nih, misalnya satu ada yang mahasiswa baru, saja semester 2, Iya. ketika kita mau menghadapi ujian gitu, dan mungkin kita tuh takut dan waduh banyak banget yang persiapan gitu, belum paham semua materi, itu gimana cara kita kayak menumbuhkan mental dan juga menata mental dan kayak yakin gitu persiapan tes itu. Ujian ini ya waktu S1 ya. Ya, tentunya ketika sudah kuliah itu akan berbeda sekali ketika di pendidikan SMA ya atau SMP. Nah, maka kalau mau belajar dengan kalau mau ujian ya, tentunya ini trik ya. Kalau dulu saya waktu kuliah ya, saya mau mencari soal-soal yang sebelumnya gitu. Soal-soal sebelumnya dari kakak kelas, kakak tingkat ya, bagaimana sih tentang tipe-tipe soal yang diberikan yang kira-kira nanti ditanyakan dalam materi yang sudah diberikan gitu ya. Jadi kita punya pandangan kira-kira nanti yang ditanyakan sekitar ini gitu ya. Jadi kita fokus belajarnya, semua dipelajari yang ketika materi kuliah, tapi kan ada beberapa poin penting di situ yang harus digarisbawahi ketika belajar yang memang mungkin sebagian atau persentase paling besar untuk ditanyakan oleh dosen gitu ya. Dan biasanya kadang dosen menekankan ketika kuliah ya, ketika kuliah dia mengulang-ulang apa yang menjadi titik fokus untuk nanti kemungkinan akan dikeluarkan ketika ujian. Jadi iya seperti itu. Jadi ketika memberikan kuliah dicatat saja mana yang sering diulang menjadi titik fokus ketika nanti kemungkinan besar akan dikeluarkan ketika ujian. Itu triknya adalah yaitu melihat soal-soal yang sebelumnya dari kakak tingkat, kakak kelas ya, kira-kira soalnya seperti apa gitu ya. Atau MCQ, atau IC, atau nanti soalnya bentuknya tugas, kuis dan sebagainya. Tentunya itu kita bisa mencari informasi dari yang sebelumnya ya. Nah, tentunya ketika kalian sudah dapatkan informasi, kalian pahami itu dari soal-soalnya itu maksud inti dari jawaban itu apa itu yang menjadi inti soal yang artinya untuk menjawab itu. Artinya clue-nya itu kan ada titik fokusnya ya, gitu ya. Ketika mau menjelaskan nggak semuanya dijelaskan A sampai Z gitu ya, tapi ada titik tangkap yang memang nanti itu menjadi poin utama dari penilaian dosen. Misalnya butuh penjelasan gitu ya kan, jelaskan dan sebagainya, kan pasti ada titik tangkap dari dosen itu untuk menilainya. Oh ini sudah masuk ketika ada kata-kata yang seperti ini. Artinya mahasiswa ini sudah paham kalau kalimatnya berbeda dengan apa yang ada di PPT itu hanya kalimat pendahuluan ya, itu yang berbeda gitu, itu hanya akan sebagai narasi penghubung saja gitu, tapi titik tangkapnya maksud dari pertanyaan dan nanti sesuai jawabannya itu akan sinkron matching gitu ya. Jadi itu
Dan itu berlaku nggak cuma di ujian-ujian semester awal, juga berlaku di tes UKI juga. Iya. Iya. Nah, UKI kan cenderung MCQ ya. Iya. Jadi kadang sebenarnya di soal sendiri itu sudah ada di soal itu ada titik tata utama. Nah, kadang soal itu kan bukan menjebak ya, bukan. Cuma dikasih beberapa istilahnya dikasih clue-clue, tapi yang clue utama itu yang harus kalian bisa pahami. Identifikasi itu yang menjadi titik pusat yang nantinya berhubungan dengan jawaban. Gitu. Jadi pasti dikasih di kalimat soalnya itu pada UKI juga ya. Nah, kalau hitung-hitungan tentunya harus paham rumus ya. Kalau hitung-hitungan harus paham rumusnya udah pakem itu ya. Kalau rumusnya salah hasilnya pasti salah. Nah, kalau di UKI rumus itu memang beberapa soal memang sesuai harus dengan rumus. Kalau sudah berbeda jawabannya akan salah gitu ya. Tapi kalau yang berhubungan dengan narasi nanti di soal saja sudah ada ini ya, jadi clue yang menjadi titik pusat nanti jawaban itu pasti dikasih ada. Nah, itulah yang harus kalian pelajari. Trik-triknya kalau kalian bisa ikut tryout internal yang disediakan di kampus, tryout nasional UKI ya, kemudian latihan soal membacanya itu pasti akan bisa. Jadi kalau ketemu soal itu kita jangan takut dulu, jangan jiper dulu ya. Nah, dari soal TO UKI itu kan ada 200 ya. Nanti itu kemungkinan beberapa akan keluar di UKI-nya ya. Sehingga kita harus ikut TO UKI nasional, dan kemudian untuk yang soal itu kan ada 200, kita bisa mengambil yang mudah-mudah dulu, yang memang kita bisa menjawab, kita pilih kan. Nah, nanti yang soal agak rumit misalnya perhitungan yang butuh waktu, kita spare waktu di waktu yang lain gitu ya. Artinya kan itu waktunya 200 menit kan, 200 menit kalau yang tryout nasional. Kalau yang UKI itu nanti yang migrasi saya kurang tahu ini nanti berapa soal. Nanti kita bisa pilih jawaban dulu yang mudah-mudah aja dulu, yang kita yakin 90-100% itu benar jawabannya. Nah, kalau misalkan ada nilai NBL-nya sekian, misalkan nilai NBL 50 gitu ya, harusnya kita harus bisa jawab 90 atau 100%, 50% itu sudah bisa benar gitu ya. Jadi kita punya trik juga gitu loh. Misalnya soalnya 100, kita harus bisa mengerjakan 50 kalau ingin lulus. Nah, itu 50 itu benar. Sisanya bagaimana trik kita supaya nanti nilainya sesuai dengan NBL. Jadi itu teman-teman. Jadi walaupun NBL-nya mau naik atau berapa itu sebenarnya bukan masalah yang terlalu besar ya, Bu. Selama kita tuh tahu dan bisa misalkan dengan baik. Motivasi juga penting ya, Bu. Iya. Jadi motivasi banyak motivasi bertawakal atau berikhtiar, dan juga berdoa tentunya ya. Nah, karena kita kan juga berdoa saja nggak bisa ya. Yang mengerjakan kok kita ya. Kalau berdoa saja nggak bisa, kita harus mengerjakan juga. Jadi berikhtiar dengan cara belajar dan juga berdoa. Ya, biasanya sebelum UKI adik-adik itu mengadakan istighosah. Nah, istighosah bersama itu kan juga menjadi salah satu bentuk ikhtiar kita bagaimana setelah belajar ini nanti mudah-mudahan soal-soalnya mudah. Nah, itu juga ya. Jadi yang memilihkan soal kan PMUKI nanti kalau soalnya mudah nanti diberikan ketenangan juga nanti supaya bisa mengerjakan dengan baik supaya hasilnya juga baik ya. Wah, banyak banget ya, Bu, dari tadi Ya. kita tentang bagaimana bisa trik untuk ujian dan bagaimana teknis penentuan NBL ini banyak juga tadi dijelaskan. Ya. Jadi ini kalau yang tadi ini, Bu, NBL naik, apoteker membaik? Iya. NBL naik, apoteker membaik. Iya, pasti ya. Iya. Coba kalian bayangkan ya adik-adik ya.
Misalkan apoteker lulusan dari apoteker Indonesia lulusannya itu dengan nilai 50, kira-kira masyarakat itu percaya enggak dengan kompetensi kita? Kan 50 itu artinya separuh dia bisa, separuh nggak bisa kan ya? Ayo, kalau MBL-nya naik kira-kira misalkan 70% gitu, 70 gitu. Artinya itu masyarakat itu yakin nggak dengan kompetensi apoteker kita gitu? Dan udah yakin kan? Nah, masyarakat itu mau menilai apoteker kalau misalkan nilainya cuma 50 gitu, dengan 70 lebih percaya mana? Ada misalnya masyarakat awam gitu ya. Kira-kira Iya, Bu. jadi MBL naik apoteker baik iya, cuma akan diikuti dengan bagaimana support dari 3 stakeholder tadi. Nah, nanti MBL ini naik, supportnya bagaimana? Apakah ada support dengan soal-soalnya bagaimana gitu yang harus supaya nanti kompetensi ini bisa menggambarkan lulusan kita ya, lulusan kita dengan kompetensinya sekian itu sebagai standar apoteker Indonesia gitu ya. Kalau misalkan MBL naik artinya lulusan hampir misalnya 90% nggak lulus, itu kan artinya ada sesuatu yang harus kita evaluasi gitu ya. Maka dari itu dengan jalur yang benar kita bermusyawarah dengan 3 stakeholder tadi, bagaimana menjembatani apakah ada yang salah dengan soal-soalnya gitu ya, apakah ada yang salah dengan sistemnya, maka itu dievaluasi. Pasti akan dimusyawarahkan lagi. Kalau misalkan MBL naik artinya nanti lulusannya bisa 90% yang nggak lulus gitu kan, artinya ada sesuatu yang salah yang memang harus diperbaiki ya. Nah, MBL naik artinya kalau soal tersebut terstandar ya, MBL-nya naik, apoteker kira-kira kompetensinya bisa dipercaya di masyarakat kan. Kalau MBL-nya 70 dengan 50 dengan soal yang sudah terstandar. Terstandar ini artinya sudah disepakati seluruh seluruh fakultas farmasi seluruh Indonesia. Bukan cuma misalkan APTFI, kemudian IAI ataupun IAI, APTFI maupun Konsil ini membuat soal sendiri gitu kan, enggak, ini kesepakatan bersama kan. Nah, artinya soal tersebut sudah terstandar, kesepakatan bersama, MBL-nya naik, apoteker menjadi membaik, itu artinya kompetensinya di masyarakat ya. Nah, kalau sampai ada sesuatu yang harus dievaluasi, tentunya pakai prosedur yang benar gitu ya. Prosedurnya adalah melalui musyawarah. Tentunya kita bisa berdiskusi dengan organisasi-organisasi tersebut supaya benar-benar apoteker kita terstandar itu ya, sesuai kompetensinya yang nanti lulus bisa bersaing di pasaran ya dengan tenaga kesehatan yang lain, harus bisa menunjukkan jati dirinya ya. Kalau misalkan tidak bisa menunjukkan jati dirinya ya, kadang kita nggak tahu ya di apotek rumah sakit apoteker yang mana gitu ya. Maka kita harus bisa menunjukkan jati diri kita ke masyarakat seperti apoteker. Nah, kalau MBL naik, apoteker pasti bisa dipercaya ya. Oke, pasti. Baik, terima kasih Bu Iya. dari di podcast Iya, kali ini. sama ya, sukses ini buat podcast yang pertama ya. Terima kasih. Susunya langsung hangat MBL ini. Nah, Oke, buat teman-teman sekalian, itu akhir dari episode podcast Indikasi yang kali ini. Bakal ada banyak banget episode yang lainnya. Stay tune di medsos BMFF UNED. Jangan lupa follow, like, subscribe, dan share. See you on next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.